Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kalau kita bicara pendidikan ada hal yang ramai dalam percakapan, dalam perbincangan di ruang publik pasca putusan Mahkamah Konstitusi soal uji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana ada gugatan yang diajukan terkait dengan Undang-Undang 20 Tahun 2003 oleh Jaring Pemantau Pendidikan Indonesia dan 3 individu di dalamnya yang menguji pasal 34 ayat 2 dalam frase wajib belajar pada jenjang pendidikan tanpa memungut biaya, yang kemudian dalam putusan mahkamah menyatakan dalam petitumnya bahwa pemerintah harus menggratiskan pendidikan SD dan SMP, termasuk SD dan SMP swasta. Nah, itu yang akan kita bahas dalam Banwa Bicara pada kesempatan kali ini. Sudah hadir 3 orang narasumber kita. Yang pertama ada Kepala SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru, ada Bapak Arif Baitika Rahman. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Pak. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah bagus. Baik, terima kasih Pak Arif. Kemudian juga hadir Kepala SMP Muhammadiyah 2 Banjarbaru, Bapak Rabin Rahim. Assalamualaikum Pak Rabin. Waalaikumsalam. Kabar baik juga hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih juga sudah hadir. Kemudian terakhir ada Kepala SMP Negeri 11 Banjarbaru, Bapak Said Fahmi. Assalamualaikum Pak Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir ke dalam Banwa Bicara kali ini. Kan ada yang sekarang menarik Pak Arif, Pak Rabin dan Pak Fahmi, soal putusan Mahkamah Konstitusi, di mana kemudian dalam putusan Mahkamah kan menyatakan bahwa pendidikan itu gratis, memerintahkan kepada pemerintah agar pendidikan swasta juga digratiskan. Nah, sementara yang kita tahu hari ini, pendidikan swasta ini kan pendidikan, lembaga pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat di luar daripada pemerintah. Artinya kemudian semua bergantung operasional dan biaya segala macam pada kemampuan dari yayasan, misalkan dalam bentuk yayasan. Nah, sekarang saya pertama ke Pak Arif dulu. Pak Arif, bagaimana menyikapi, bagaimana tanggapannya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu? Kalau kita melihat keputusan MK kemarin, karena kita juga belum menerima secara detail bagaimana putusan tersebut. Kalau kita melihat secara keseluruhan, ini menjadi sesuatu yang ada plus minusnya lah. Kalau memang secara umum digratiskan, maka itu akan menjadi hal yang sulit bagi kami swasta. Tapi kalau memang nanti gratis itu dengan segala ketentuan-ketentuan yang bisa nyaman atau bisa bagus untuk kami swasta, maka mudah-mudahan ini yang kita harapkan. Kalau hari ini misalnya, sebelum saya ke Pak Rabin, masih Pak Arif, hari ini dalam penyelenggaraan pendidikan di swasta di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi itu seperti apa pembiayaannya? Artinya kan ada pembiayaan yang kemudian itu harus ditanggung oleh orang tua dalam bentuk sumbangan pendidikan. Nah, itu seperti apa selama ini berjalan? Kalau secara gambaran garis besarnya di sekolah kami, yaitu sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, kami merupakan sekolah swasta yang berangkat dari komite atau dana masyarakat, yang mana dana tersebut itu banyak digunakan untuk operasional sekolah. Walaupun tidak menutup kemungkinan atau tidak menutup mata juga, kami dapat bantuan dari pemerintah dari dana BOS. Nah, namun dana BOS itu biasanya kami gunakan untuk mensupport dana operasional tersebut. Biasanya dana BOS itu kami gunakan untuk pembayaran listrik, biaya kebutuhan ekskul, dan biaya kebutuhan barang habis pakai lainnya. Nah, sedangkan operasional yang besar seperti pembiayaan pembelian atribut atau sarpras di sekolah, itu semuanya dibebankan kepada orang tua. Karena fasilitas kami di sekolah ini semuanya full AC, Pak. Di setiap kelas itu ada layar LCD. Jadi semuanya itu adalah hasil dari pungutan atau dari iuran orang tua tersebut. Begitu juga gaji guru. Karena alhamdulillah di tempat kami gaji gurunya ya UMR lah. Artinya sejahtera lah. Nah, kalau ini nantinya ke depan seperti apa kita kurang tahu, maka kami juga kayaknya berat kalau ini disuruh menurunkan grade karena ada wacana gratis tadi. Artinya kalau kemudian dalam putusan mahkamah memerintahkan kepada pemerintah agar pendidikan di swasta itu SMP, SD dan SMP gratis, maka kemudian konsekuensinya apa yang juga dilakukan oleh pemerintah itu yang kira-kira akan ditunggu oleh sekolah ya, Pak Arif. Kami nunggu itu. Sekarang saya ke Pak Rabin. Pak Rabin, menyambung sampaikan Pak Arif. Artinya itu tadi kan yang berjalan selama ini di Citra Madinatul Ilmi. Kalau di Muhammadiyah sendiri, Muhammadiyah 2 ya Pak ya? Muhammadiyah 2 Banjarbaru. Nah, itu sekolahnya di dekat mana? Di Golf, Bapak. Oh, di Golf. Itu selama ini penyelenggaraan pendidikannya seperti apa, Pak?
Oke, menyambung dari Pak Arif tadi, hampir sama Pak dari kami. Jadi kami juga ada bantuan operasional sekolah, kemudian untuk pembiayaan dari orang tua tetap kami jalankan karena sekitar 80% gaji guru operasional yang besar-besar itu berasal dari pembiayaan dari orang tua. Sehingga 80% ini yang sangat penting untuk kami dapatkan untuk menjalankan sekolah. Seperti itu Pak. Jadi anggaran yang diterima dari pemerintah itu hanya dalam bentuk BOS. Dari bos. Kalau kemudian semua diandalkan kepada BOS nggak bisa. Tidak bisa. Termasuk misalnya gaji guru di situ, kemudian misalnya sarana dan prasarana, termasuk fasilitas dan segala macam nggak bisa. Tidak menutupi Pak. Kemudian juga di BOS tidak ada untuk anggaran gaji guru. Sehingga itu tidak boleh. Ya, sehingga itu jadi kami besarnya di biaya orang tua. Boleh tahu nggak besaran berapa sih nilai dana BOS yang didapatkan oleh SMP Muhammadiyah 2 Banjarbaru setiap tahun misalnya? Atau tahun ini aja berapa kira-kira? Oke, untuk tahun ini karena sekitar jumlah siswa juga Pak, jumlah siswa. Jadi ada sekitar 36 juta. Itu hitung-hitungannya seperti apa Pak? Untuk hitung-hitungannya itu sudah ada diskusi dengan bendahara BOS kami juga terkait apa yang diperlukan yang sangat urgent, terkait fasilitas di kantor, kemudian honor-honor segala macam perjalanan dinas itu sudah diplot sehingga anggaran itu keluar ketika kita mau memerlukan hal tersebut. Oke, sebelum saya ke Pak Fahmi, saya kembali ke Pak Arif. Pak Arif, kalau hitung-hitungannya misalnya dana BOS, tadi kan sama-sama mendapatkan dana BOS. Hitung-hitungannya per siswa per tahun atau seperti apa sih? Kalau dana BOS itu per siswa Pak. Oh, per siswa. Jadi 1.100.000 sekian per tahunnya. Satu siswa dalam 1 tahun mendapatkan 1 juta sekian. Iya, Dikalikan dengan jumlah siswa. jumlah siswa. Kalau di tempat saya karena jumlah siswa sekitar 300, maka itu sekitar 300 juta. Sedangkan dana yang kami dapatkan dari masyarakat atau dari komite tadi itu sekitar 5 miliar, Pak. Jadi sangat 5 jauh miliar itu per tahun. per tahun. Artinya kemudian kalau kita bicara komposisi anggaran pembiayaan di sekolah sangat jauh jaraknya, disparitasnya antara sumbangan orang tua dengan yang tadi diberikan oleh pemerintah. Oke, sekarang saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi sendiri, kan ini SMP 11. SMP 11 itu SMP negeri milik pemerintah. Betul. Yang kalau kita bicara Undang-Undang 23 2014 tentang Pemda kan berarti tanggung jawabnya ada di pemerintah Kota Banjarbaru. Betul. Selama ini kalau bicara tentang penyelenggaraan pembiayaan seperti apa kalau di negeri Pak Fahmi? Untuk negeri semuanya pasti pembiayaan dari APBD yang turunan dari APBN karena kita mendapat yang namanya bantuan operasional satuan pendidikan per anak seperti yang dikatakan oleh Pak Arif tadi per anak 1.130.000 per tahun kali dengan jumlah peserta didik di sekolah kita. Jadi kayak SMP 11 seperti SMP 11 itu ada 882 peserta didik kali 1.130.000 jadi 996 juta kami peroleh setiap tahunnya. Jadi menyesuaikan dengan peserta didik. Ya, semakin banyak peserta didik semakin banyak juga kita memperoleh bantuan operasional satuan pendidikan dari pemerintah pusat. Itu ada rambu-rambunya nggak Pak? Misalnya dana BOS itu boleh digunakan untuk pembiayaan ini misalnya, atau ada hal yang tidak boleh digunakan mengambil sumber pembiayaan dari dana BOS? Sudah ada juknisnya yang tiap tahun kita dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sudah ada komponen yang harus kita penuhi dan ada yang dilarang untuk mempergunakan dana BOS tersebut. Sudah ada jelas. BOS itu ada BOS APBN, ada BOS daerah atau cuma satu BOS? Kalau di Banjarbaru kita punya BOS APBN saja. Oh, APBN saja. Jadi iya. BOSda nggak ada? Nggak ada BOS. Jadi itu tadi anggaran yang diterima, pembiayaan yang diterima terkait dengan BOS yang menghitung jumlah siswa dikalikan nominal yang ditentukan untuk jenjang sekolah menengah. Iya, pertama. beda jenjang, beda juga pendapatannya. Jadi kalau di tingkat SD beda lagi. Beda lagi lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Iya. SMK beda lagi. Beda lagi. Pak, kalau terkait dengan Sarpras, tadi kan Pak Arif, Pak Rabin bicara juga soal Sarpras nih. Sarpras kan tadi kalau di swasta semua tergantung kemampuan yayasan, tergantung bagaimana sumbangan dari orang tua dalam bentuk sumbangan dari orang tua.
SPP namanya misalnya. Kalau di pemerintah sendiri di sekolah negeri seperti apa? Karena kita di sekolah negeri ini dilarang menyelenggarakan pungutan atau pungli, Pak. Jadi kita murni mempergunakan dana BOS tersebut. Nah, kecuali kalau kita memang tidak ada di anggaran yang di BOS tersebut, komponennya kita tidak ada, maka kita meminta sumbangan kepada orang tua. Nah, sumbangan, bukan pungutan. Nah, itu nanti kita akan diskusikan lebih jauh soal karena kan fenomena soal sumbangan yang dalam cerita besar itu soal komite misalnya. Nanti kita masuk ke sana. Tapi bicara misalnya ketika ada sarapras yang harus dibangun, ada rumbel dan segala macam, ada ruangan yang rusak misalnya. Sebelum saya ke swasta, di negeri sendiri untuk mengatasinya seperti apa, Pak? Di negeri ini ada untuk sarana prasarana itu ada penilai, Pak, dari PUPR Kota Banjarbaru. Seperti kemarin kita dapat tim konsultan dari PUPR untuk menilai bangunan sekolah. Nah, di situ ada presentasinya. Jadi yang dibiayai oleh pusat itu rusak sedang dan rusak berat. Nah, kalau rusak ringan bisa dipakai dari dana BOS, Pak. Jadi intinya kemudian ketika ada pembiayaan yang diperlukan, tinggal ini kewenangannya di pemerintah kota kah, pemerintah provinsi kah, atau pemerintah pusat kah. Nah, itu kemudian yang bisa dilakukan. Artinya lagi-lagi ujung-ujungnya adalah bicara tentang bagaimana anggaran APBN atau APBD. Pak. Saya kembali ke Pak Arief. Pak Arief, kalau bicara terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang hari ini misalnya kan ada gedung, kemudian tadi fasilitas belajar dan segala macam. Artinya yang berjalan di Citra Madinatul Ilmi selama ini lebih banyak dikontribusikan memang dari sumbangan orang tua. Iya. Jadi hampir sebagian besar semuanya ini bisa kita adakan atau tercapai di sini karena andil dari masyarakat tadi. Kalau cuma mengandalkan dana BOS mungkin kita tidak bisa sebesar ini. Kalau sumber pendapatan lain selain daripada orang tua dan tadi dana BOS ada nggak, Pak? Itu usaha dari yayasan sendiri, Pak. Kalau di usaha yayasan itu ada koperasi dan lain-lain. Nah, jadi tapi yang lebih besar itu dominan dari iuran orang tua tadi atau sumbangan orang tua tadi. Karena di situ semuanya dari penggajian guru sampai hal tetek bengek ada yang rusak kita cepat tanggapi, servis AC dan lain-lain semuanya dari sana. Artinya kesimpulannya kalau kita bicara terkait dengan pembiayaan keuangan, pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di SMP Madinatul Ilmi semua betul-betul sangat bergantung pada sumbangan orang tua. Benar, Pak. Oke, sekarang saya ke Pak Rabin lagi. Pak Rabin, ketika misalnya sekolah ada kerusakan, kemudian ada fasilitas belajar yang kemudian dia memerlukan pembiayaan, SMP Muhammadiyah 2 mengatasi seperti apa? Hampir sama seperti dari Pak Arif. Jadi kami mengandalkan yang namanya iuran uang tua siswa. Jadi kalau ada kerusakan yang di kelas, terus ada fasilitas-fasilitas yang di kelas yang rusak, segera akan kami keluarkan dana yang dari SPP orang tua itu, Pak. Jadi tidak menunggu keputusan yayasan, jadi dari Sarpras juga ada laporan, mengasihkan laporan ke bendahara, langsung kami tindak, maksudnya langsung kami perbaiki. Jadi di situ bagaimana kreativitas manajerial tadi sepenuhnya ada di wilayah kepala sekolah bersama dengan guru? Iya, betul. Dan semua selama ini berjalan seperti itu? Iya, betul. Oke, saya kembali ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, artinya kalau kemudian selama ini yang berjalan di SMP Negeri 11 relatif tidak ada masalah. Artinya kalau kita bicara putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya yang lebih terasa ini teman-teman Pak Arief dan Pak Rabin. Betul. Memang betul, Pak. Memang untuk di negeri kan otomatis kan pembiayaannya sudah dari pemerintah pusat. Jadi untuk pembiayaan untuk orang tua itu semacam sumbangan biasa saja, Pak. Misalnya ada kematian dari salah satu orang tua itu sumbangan kita kayak gitu. Jadi bukan menyentuh langsung ke sekolah, Pak. Mungkin misalnya kita mau mengadakan lomba, tetapi itu di luar tidak ada dianggarkan di dana BOS. Nanti kita diskusikan dengan kita ada punya paguyuban, Pak. Di tiap kelas itu ada paguyuban, kita diskusikan bagaimana caranya untuk supaya anak kita bisa ikut lomba tersebut bisa. Karena kan betul, Pak, kalau bicara tentang lomba, bicara tentang event-event kan biasanya banyak yang kemudian diikuti oleh siswa. Kalau kemudian hanya mengharapkan dana dari APBS anggaran pendapatan belanja sekolah, masih itu belum bisa mengcover semua. Bukan ada ketentuannya, Pak, untuk lomba itu, Pak. Untuk bisa dibiayai oleh BOS.
Jadi misalnya kita transportasi ada untuk anak-anak bisa Pak. Kadang kita ada yang hal-hal yang tidak terduga yang tidak bisa kita cover oleh dana BOS itu Pak. Jadi bukan tidak Misalnya semuanya. seperti apa tuh Pak? Misalnya makan minum itu Pak. Kalau makan itu tidak minum tercover ya? Ya, karena kan untuk lomba itu biasanya transport saja Pak. Makan minum tidak disediakan di dana BOS di situ Pak. Jadi kita diskusi lagi dengan orang tua bagaimana caranya menanganinya. Kita urunan, kadang orang tua urunan Pak. Kayak gitu. Pak, artinya kemudian lagi-lagi ini ada soal kreativitas Dari kepala sekolah. ya, Pak. Sekarang kalau kita bicara di negeri dengan keterbatasan anggaran, kemudian ada rambu-rambu, ada hal yang boleh dibiayai, ada hal yang tidak boleh. Misalnya tadi ketika bicara ekskul, misalnya ada event siswa, kan ada hal yang kemudian tidak bisa di-cover, tidak boleh di-cover oleh dana BOS. Maka lagi-lagi kan tidak mungkin itu uang kepala sekolah pribadi, misalkan tidak boleh juga misalnya. Nah, artinya lagi-lagi kan harus ada pembiayaan di situ. Iya, betul. Pembiayaan dalam bentuk sumbangan, kemudian meminta kepada orang komite. Bukan, iya kita yang namanya ada paguyuban Pak. Jadi kita ngomongnya ke paguyuban di tiap kelas itu. Misalnya ada pengurusnya, kita undang pengurusnya, kita bicarakan, kita mau ada lomba ini, tapi ada anggaran yang tidak bisa di-cover oleh BOS, maka bagaimana baiknya untuk anak kita bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadi kita tidak memaksa Pak, artinya kita sumbang saran saja kepada orang tua. Pak, artinya di sekolah negeri dengan anggaran yang sudah tersedia, ketika terjadi kerusakan secara peras dan segala macam, kan tinggal lapor kepada dinas pendidikan atau UPT terkait misalnya di kecamatan. Kemudian pada sisi yang lain ketika tidak ada pembiayaan pun, maka kemudian harus ada cara bagaimana mengatasi itu. Maka lagi-lagi kan tidak bisa hanya mengandalkan pada dana BOS saja. Betul. Kita biasanya Pak kalau memang memerlukan sesuatu yang lebih besar, kita mengajukan proposal ke perusahaan-perusahaan sekitar kita Pak. Kita mungkin bisa mendapatkan CSR seperti SMP 11. Alhamdulillah kita dapat CSR dari PT Pertamina Pak. Selama 3 tahun berturut-turut. Nah itu kan salah satu cara kita untuk memenuhi sarana prasarana di sekolah kita. Oke, saya kembali ke Pak Arief. Pak Arief, kalau kemudian kita kembali kepada putusan Mahkamah Konstitusi, sekolah itu digratiskan, maka bayangan kita kan akhirnya sekolah swasta pun harus Pak Arief misalnya sebagai kepala sekolah dengan yayasan harus memperlakukan sama dan setara dengan apa yang dilakukan Pak Fahmi. Di Pak Fahmi misalnya tidak ada pungutan lagi. Di Pak Fahmi kan tidak ada sumbangan pendidikan yang dilakukan oleh komite yang sifatnya iuran wajib rutin kan tidak ada kan. Nah, artinya bayangan kita kan akan seperti itu, Pak Arief. Kira-kira menangkapnya bagaimana Pak kalau itu yang terjadi misalnya? Kalau saya melihat kalau seperti yang dibayangkan seperti putusan itu semuanya digratiskan, kita wajib tidak boleh ada biaya lagi tidak kan? boleh ada biaya lagi. Maka saya rasa tidak akan bisa bertahan kami Pak. Karena gaji guru pun tidak akan cukup dari dana BOS tersebut, kecuali kami semua ini difasilitasi oleh pemerintah, digaji pemerintah dengan seperti apa yang diberikan oleh yayasan. Habis itu semua biaya operasional kami didukung juga sepenuhnya oleh pemerintah, maka itu bisa mungkin terjadi. Kalau cuma sekedar seperti yang kami dapatkan sekarang, rasanya tidak mungkin, dan mungkin sekolah-sekolah swasta akan semuanya tiarap Pak. Karena kan gini Pak, sebentar ya, kita tidak membandingkan misalnya soal penggajian nih. Kalau di tempat Pak Fahmi kan selesai nih, gaji kan sudah ditanggung oleh dana BOS, oleh daerah kan, oleh APBD kan sebenarnya. Mereka sudah digaji, mereka apalagi yang PNS, P3K misalnya. Yang honor Pak, yang honor. Paling yang honor kan, honor misalnya di cover lagi oleh dana BOS. BOS boleh kan? Untuk honor di Kota Banjarbaru di cover oleh APBD Pak. Oh masih APBD juga? Ya, honor guru, tapi honor yang tenaga kependidikan tetap dari dana BOS. Artinya boleh mengambil dana BOS? Iya Pak, boleh Pak. Tapi kan guru yang sebagian besar ini ada PNS, P3K, ASN sudah selesai kan sebenarnya dari situ. Nah di tempat Pak Arief artinya kemudian kalau kita bicara pendidikan gratis hanya mengandalkan dana BOS yang tadi setara yang disampaikan Pak Fahmi itu nggak bisa sekali lagi. Ya saya rasa tidak bisa Pak. Karena ya tadi kami ini kan pelaku di sekolah. Kalau tidak disejahterakan maka ya bagaimana kami bisa bertahan. Kalau cuma mengandalkan dana BOS ya habis-habis. Kalau di biaya kita listrik aja sekitar 8 juta Pak per bulan. Jadi sudah 80 juta, sudah sekitar 30% dari dana BOS itu sudah terserap ke biaya operasional listrik. Belum lagi yang lain-lainnya. Maka kalau untuk gaji guru tidak bisa kita andalkan dari sana. Dan kalaupun memang diperbolehkan dari dana BOS saat ini, Juknisnya pun mengatakan tidak boleh banyak, cuma sekitar 1 juta lebih.
Sedangkan kita kan UMR kita berapa? Jadi kita harus Kalau misalnya UMR-nya 3, sementara masih range-nya masih sangat jauh. sangat jauh. Heeh. Dengan jumlah guru di tempat saya sekitar 38 orang, Heeh. habis sudah semuanya. Nah, artinya perlu penjelasan ketika kemudian putusan mahkamah ini bagaimana kemudian pemerintah, karena hari ini kan pemerintah juga masih mempelajari putusan itu. Nah, sekarang saya ke Pak Rabin lagi. Pak Rabin, kalau kemudian betul-betul misalnya sekolah SMP Muhammadiyah 2 itu digratiskan, tidak boleh lagi ada yang namanya SPP. Namanya SPP ya, Pak ya? Iya. Tidak boleh lagi yang namanya sumbangan komite dan segala macam misalnya. Semua tidak ada lagi biaya yang harus ditanggung oleh orang tua dan murid. Nah, artinya bayangan Pak Rabin sebagai kepala sekolah seperti apa nanti kalau kemudian seperti itu adanya? Ya jelas bagi kami sebagai guru juga tenaga pendidikan itu pasti yang terdampak, Pak. Terutama juga masalah pembiayaan operasional, kemudian fasilitas-fasilitas yang akan dibangun itu akan pasti terdampak, sehingga tidak ada cara lain yang mungkin tadi kata Pak Arif tiarap semua untuk swasta, karena besar dari kami pendapatan kami itu ya di-cover oleh SPP atau iuran orang tua, Pak. Sehingga sulit juga untuk membayangkan bahwa kalau itu memang terrealisasi tanpa ada kebijakan-kebijakan yang memang secara adil dan merata, terutama dari pemerintah daerah dan juga pusat, saya rasa sulit, Pak. Tapi sejauh ini ada pembicaraan nggak Pak Rabin dengan yayasan misalnya? Ini kan bernaung di bawah Muhammadiyah kan. Ada pembicaraan nggak misalnya di internal sendiri di yayasan dengan pihak sekolah, bagaimana kemudian menyikapi ini? Menyikapi setidaknya kan walaupun belum dilakukan, belum dieksekusi, paling tidak kan ada pembahasan misalnya. Oke, dari kami untuk pembahasan dengan yayasan, bulan ini belum ada, Pak. Insya Allah nanti di akhir bulan nanti akan ada pembahasan sekaligus rapat untuk akhir tahun. Nah, mungkin nanti di situ akan kami bahas. Oke, untuk saat ini belum ada. Kalau di tempat Pak Arif sendiri? Kalau kami sudah kemarin masuk ke agenda rapat, cuma masih belum, kami nunggu kebijakan ketentuan teknis yang lainnya itu, Pak. Karena sulit juga kita bertindak kalau kita belum tahu persis seperti apa turunan dari keputusan ini. Kalau cuma sekedar melihat digratiskan semuanya, ya maka saya sudah bingung dah bagaimana berpikirnya. Gimana cara mengakomodir semua pengeluaran-pengeluaran yang sekarang ini terjadi di sekolah saya. Jadi ya kalau bicara secara umum gratis, bisa tidak? Sulit, Pak. Sangat sulit. Pak Arif, kalau dengan dana BOS yang tadi 1 tahun tidak sampai 1 miliar ya? Iya, tidak sampai. Tidak sampai 1 miliar. Kemudian kalau kita konversi dengan kebutuhan bulanan, kira-kira dana BOS 1 tahun itu bisa memenuhi berapa bulan? Gaji guru di tempat saya saja saat ini sekitar 100 jutaan, Pak. Jadi ya Tambah biaya-biaya lain. belum yang lain-lain. Iya, listrik, belum lagi ya beli ATK belanja habis pakai, belum lagi yang lain-lainnya. Jadi ya sangat minim kalau kita cuma bersandar di dana BOS. Pak Arif, tadi kan di tempat Pak Fahmi misalnya, ketika ada hal yang kemudian dibutuhkan, ada pembiayaan yang kemudian itu tidak tercover dana BOS, maka kemudian kan harus dibicarakan di paguyuban, kata Pak Arif tadi, kata Pak Fahmi, dibicarakan di paguyuban atau di sekolah-sekolah lain pada umumnya misalnya ada sumbangan dalam bentuk komite. Nah, tapi kan sumbangan itu tidak boleh sifatnya yuran, sifatnya bulanan rutin dari Januari sampai dengan Desember, tapi sesuai dengan kebutuhan dan sifatnya insidentil kan kira-kira sukarela dan tidak boleh ditetapkan jumlahnya berapa misalnya. Nah, artinya Pak Arif, di sekolah negeri saja hari ini tidak bisa betul-betul lepas yang namanya dalam tanda petik pungutan. Walaupun sebenarnya kan bukan pungutan nih, sumbangan dari orang tua entah dikemas dalam bahasa apapun, bahwa ya kalau hanya mengandalkan kemampuan anggaran yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk BOS saja tidak mampu. Artinya bisa kita bayangkan kalau seperti di sekolah negeri saja kondisinya seperti itu, tidak ketika ditutup betul-betul pintu sumbangan itu, nah ini kan akan menjadi problem. Artinya kalau itu juga diterapkan di sekolah swasta kan akan sangat lebih berat. Sangat berat, Pak. Ya mungkin kami akan tutup secara garis besarnya. Karena tidak bisa lagi membiayai operasional. Kecuali tadi ada turunan-turunan yang memang adil dan menguntungkan bagi kami sekolah swasta. Misalkan gaji kami semua di-cover oleh pemerintah dan mungkin dana BOS-nya juga akan diperhitungkan seperti apa. Dan saya rasa kalau saat ini dengan biaya yang kami keluarkan semuanya kayaknya tidak mungkin, Mbak. Dengan bantuan dari pemerintah dengan standar kami yang kami terapkan saat ini. Mulai dari penjemputan anak-anak pakai bis sekolah, dapat makan siang, dan semuanya itu. Jadi kayaknya tidak mungkin.
Tapi sekarang kan ada program MBG. Belum. Pemerintah masuk nggak sekolah ke swasta? Belum sampai, Pak. Oh, belum Ya, sampai. belum sampai. Sejak berjalan sampai dengan sekarang. Iya, belum sampai. Heeh. Kalau di tempat Pak Rabit? Sama belum ada juga Pak. Heeh. Untuk makan bergizi belum ada. Tapi sudah pernah ada pembahasan nggak, bisa baik dari Pak Rabin atau Pak Arief misalnya di mungkin kan ada apa ya, ada semacam organisasinya, ada perkumpulannya misalnya. Kan kalau kita bicara tentang makan bergizi gratis MBG itu, ini kan hak semua anak. Iya. Semua anak yang adanya di Republik ini kan kira-kira seperti itu. Entah dia sekolah di negeri atau sekolahnya di swasta. Ada nggak sebenarnya pembahasan sebelum-sebelumnya? Alhamdulillah ada, Pak. Bahkan sampai pendataan jumlah murid pun ada. Oh, sudah didata? Ya, cuma belum terrealisasi di lapangan, itu aja. Oke, saya kembali ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, artinya kalau kemudian di sekolah negeri yang semua udah selesai, gaji semua kan sudah selesai, itu tercover aman. Kan tidak mungkin tidak tercover misalnya dengan standar kalau kita ASN sudah ada ketentuan misalnya. Artinya lagi-lagi kalau kemudian di sekolah negeri semua juga tidak boleh adanya sumbangan, tidak boleh adanya namanya bantuan dari orang tua dalam bentuk dari komite dan segala macam. Kira-kira seperti apa, Pak? Ya artinya memang tetap masih bisa berjalan Pak, walaupun dengan misalnya itu kan cuma sekian persen, 0,0% aja Pak untuk sumbangan yang kita ambil, kita minta dari orang tua. Insya Allah kita kalau full dari pemerintah insya Allah tetap jalan Pak. Karena kan gaji untuk guru sudah di-cover, kemudian dari dana BOS itu sudah alhamdulillah sudah cukup Pak, itu untuk pembiayaan selama 1 tahun. Nah, artinya walaupun kemudian secara komposisi dia kecil dalam pembiayaan di sekolah, tapi kan kalau kita bicara hari ini realitas pendidikan kita, banyak sekolah kan tidak hanya sekolah swasta, di sekolah negeri pun hari ini kan melakukan yang namanya sumbangan komite kan. Betul. Artinya kalau itu ditutup Pak, kita bisa bayangkan jangan-jangan ada banyak hal yang hari ini kegiatan-kegiatan siswa yang tidak tercover dana BOS misalnya, maka kemudian kan ujung-ujungnya akan membebani orang tua lagi. Maka ketika itu kemudian betul-betul ditutup pun kan juga akan berimbas. Tergantung kreativitas sekolah kata Bapak. Sekolah lagi? Iya, makanya termasuk tadi CSR? Iya, bisa CSR atau nanti bisa pihak ketiga lainnya Pak, ke perusahaan-perusahaan atau kepada mungkin nanti kalau sekolah kita memang istilahnya dipercaya oleh masyarakat, insya Allah sumbangan-sumbangan itu datang dengan sendirinya Pak. Jadi bukan kita yang meminta sumbangan, mungkin nanti orang tua malah yang apa yang perlu buat sekolah kami kasih, gitu Pak. Pak Fahmi, sebelum saya ke Pak Arif dan Pak Rabit, kan kalau kita bicara sumbangan orang tua, sumbangan komite, kan hari ini saya bisa bayangkan kecemasan dan kerisauan kepala sekolah, pihak sekolah misalnya, ketika dihadapkan pada situasi sekolah dalam posisi pembiayaan tidak ada misalnya, atau dalam kondisi misalnya ini tidak cukup pembiayaan, maka mau tidak mau pilihannya misalnya harus melakukan minta sumbangan nih. Nah, sementara hari ini kan tidak segampang itu, tidak semudah itu. Apalagi di sekolah negeri, pemerintah misalnya sekolah yang dibiayai oleh APBN dan APBD, itu kan ada ombudsman yang juga hari ini memantau. Nah, bagaimana kemudian kreativitas kepala sekolah, Pak Fahmi? Ya makanya sekali lagi memang ini tergantung dari inisiasi dan komitmen dari warga sekolah di sini Pak. Jadi tanpa kita partisipasi orang tua, sekali lagi itu insya Allah tetap jalan. Jangan dibandingkan dengan swasta. Karena kalau di negeri itu kan sudah di-cover oleh dana BOS, kemudian sudah diawasi juga oleh KPK, oleh BPK. Kita tiap bulan dapat melaporkan ke pusat. Jadi insya Allah untuk masalah sumbangan-sumbangan yang dalam tanda kutip mungkin bisa di luar BOS itu insya Allah tetap bisa di-cover oleh dana BOS Pak. Tapi tetap juga kemudian sekolah kan tetap harus hati-hati agar jangan sampai Pak Fahmi harus habis energi ribet hanya urusan dipanggil misalnya, termasuk seringkali kan yang ramai dalam pemberitaan Pak Fahmi. Banyak sekolah yang kemudian dipanggil ombudsman ketika ada keluhan, ada hal yang kemudian disampaikan oleh orang tua misalnya. Kan kasihan juga kepala sekolah misalnya sudah mengatasi masalah, kemudian timbul masalah baru dipanggil-panggil misalnya. Sekarang filternya lebih tinggi di sini. Lebih ketat. Iya, lebih ketat. Jadi kita kalau untuk dana BOS, penggunaan dana BOS ini ada semacam terutama di Banjarbaru ini sudah kita pakai cashless. Jadi kemudian untuk kita mau melakukan kegiatan itu harus ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Jadi dan monitoringnya juga, misalnya pembelian barang itu sebelum dibayarkan harus dilihat dulu oleh
atau dimonitor oleh pihak tim manajemen BOS Dinas Pendidikan. Jadi lebih ketat Pak sekarang penggunaannya. Nah. Oke, artinya itu ada ketentuan yang kemudian harus dipatuhi oleh pihak sekolah. Nanti kita akan bicara soal bagaimana kemudian misalnya ketika pendidikan gratis yang menjadi frase dalam pasal 34 ayat 2 yang kemudian diputuskan menjadi petitumnya Mahkamah Konstitusi itu, ketika pendidikan itu gratis, apakah bisa sesungguhnya dengan pengalaman manajerial Pak Fahmi, Pak Rabin, dan Pak Arief, betul-betul nggak bisa misalnya sekolah itu betul-betul kita bisa gratiskan? Betulkah misalnya ketika kemudian semua itu di cover oleh pemerintah, apakah anggaran yang diberikan itu betul-betul cukup? Nah, itu akan kita bahas dalam sesi berikutnya. Pak Fahmi, Pak Rabin, dan Pak Arief, kita akan jeda terlebih dahulu, dan pemirsa TV di Kalimantan Selatan, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Kalimantan Selatan. Masih kita dalam Banua Bicara, masih membahas soal putusan Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dalam pasal 34 ayat 2 yang kemudian menyatakan bahwa dalam putusan Mahkamah pemerintah wajib menggratiskan penyelenggaraan pendidikan swasta SD dan SMP. Saya kembali ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, dengan pengalaman menjadi seorang kepala sekolah, kalau kemudian betul-betul sekolah itu tidak boleh lagi adanya sumbangan, tidak boleh lagi ada misalnya, termasuk paguyuban misalnya. Paguyuban tidak boleh lagi juga misalnya dimintai misalnya. Bayangan Pak Fahmi dengan pengalaman menjadi seorang kepala sekolah, kalau pintu itu betul-betul ditutup rapat semua, seperti apa? Insya Allah tetap jalan akses pendidikan di sekolah Pak. Selama ini kan kita sudah di cover semua pembiayaan, ada sekitar 12 komponen di dalam BOS itu saya rasa sudah cukup untuk pembiayaan di sekolah negeri. Tapi langkahnya tentu kan tidak, ya kalau kita bicara misalnya hari ini nih, ketika ada kegiatan, siswa banyak kegiatan dan segala macam yang kemudian tidak tercover biaya, maka kira-kira kalau hari ini masih ada sumbangan, langkah kira-kira masih bisa sampai 10 langkah. Kalau itu kemudian tidak ada, jangan-jangan kan tidak sampai 10 langkah lagi kan? Ya, makanya kita di sini kalau pemerintah memang tidak mau membolehkan kita memungut sumbangan atau kalau sumbangan sih namanya kan sukarela, Pak. Kalau pungutan itu yang berbatas dan itu ada jangka waktunya. Nah, tetapi kalau sumbangan kan itu inisiatif dari orang tua. Nah, kalau memang itu ditutup, ya berarti kita artinya semacam memangkas kegiatan pendidikan di anak, Pak. Misalnya yang ekskulnya dulu misalnya ada 20 karena ada tidak boleh menerima sumbangan, akhirnya kan kita menjadi 10 saja kayak gitu. Karena kan jadi harus ada penyesuaian. Ya bisa disesuaikan Pak untuk negeri. Jadi tetap ada ekskul tapi jumlahnya kira-kira tidak seperti yang ada. Iya Pak. Karena kan kita dilarang memungut meminta sumbangan kepada orang tua. Insya Allah Pak, kalau untuk di negeri insya Allah tetap bisa kita melayani dunia pendidikan untuk anak-anak Pak. Nah, oke, saya kembali ke Pak Arief. Pak Arief, kalau kemudian nanti juknisnya turun, kemudian pada kenyataannya adalah semua lembaga pendidikan SD dan SMP swasta itu juga harus gratis, kemudian semua ditanggung oleh pemerintah, artinya kan lagi-lagi situasinya seperti itu. Maka kemudian misalnya ada penyesuaian dan segala macam, sekolah siap? Insya Allah siap Pak. Asal tadi kita saat ini kan posisi kita ini adalah kelompok yang paling tidak diuntungkan. Kenapa seperti itu? Karena kami paling sedikit mendapatkan subsidi suntikan dari pemerintah itu, sedangkan biaya operasional sekolah yang paling utama itu adalah gaji guru. Kalau
kita tidak bisa penuhi itu, maka ya bagaimana sekolah bisa jalan. Nah, kalau itu nanti disesuaikan seperti di negeri, gaji kami difasilitasi oleh pemerintah, insya Allah juga akan bisa jalan, Pak. Namun kita tidak menutup mata bahwa itu tidak mungkin bisa sama persis seperti yang seperti saat ini. Karena tentunya dana pemerintah itu akan terbatas dan akan ada pengurangan menyesuaikan dengan pendapatan yang kami dapatkan. Oke, saya ke Pak Rabin. Pak Rabin, kalau kemudian kamu sampaikan Pak Arif nih, kalau kemudian situasinya seperti itu, maka kemudian bagaimana kan semua harusnya diambil alih, di take over oleh pemerintah misalnya, termasuk bagaimana kemudian gaji, bagaimana kemudian hari ini pembiayaan sarana dan prasarana misalnya. Ya, ya kami mungkin jawaban saya sama dengan Pak Arif karena kalau misalkan kebijakan tersebut direalisasikan di swasta, harapannya juga ada rasa keadilan atau sama rata terkait ya terutama tadi penggajian guru, kemudian operasional. Nah, mungkin yang menjadi kurangnya dari ada ini adalah kegiatan-kegiatan atau program-program unggulan-unggulan yang ada di swasta mungkin itu yang akan lebih ditekan atau diefisiensikan. Kami juga berharap juga tidak mengurangi kualitas pendidikan yang ada di swasta. Jadi kembali yang disampaikan tadi ya kreativitas kepala sekolah juga harus diuji. Tapi di lembaga pendidikan swasta itu tendiknya misalnya itu kan juga ada yang pegawai negeri kan, ada yang ASN juga. Di Muhammadiyah 2 gimana? Tidak ada. Kalau semua kontrak yayasan. Yes, guru tetap yayasan. Jadi tidak ada yang ASN atau P3K nggak ada. Tapi ada mendapatkan misalnya sertifikasi misalnya atau bantuan dari pemerintah untuk kesejahteraan guru? Kalau untuk sertifikasi ada, Pak. Jadi untuk sertifikasi di swasta memang ada nanti ada ikut PPG prajabatan atau dalam jabatan. Nah, di situ nanti mungkin ada insentif dari pemerintah terkait sertifikasi yang sudah didapat. Di Muhammadiyah 2 sudah ada yang dapat? Sudah ada 1 orang. Satu orang. Enggak. Satu orang dari berapa orang guru? Dari 14. Dari 14 guru baru 1 orang yang Satu dapat. orang, Artinya kemudian kalau kita bicara komposisi tanggung jawab pemerintah hari ini dari 14 itu ini kan baru bicara tendik kan. Belum lagi bicara tadi yang lain-lain kan Pak Fahmi ya. Iya, Pak. Sekarang di Pak Arif sendiri? Kalau di tempat kami alhamdulillah karena kami sekolahnya lumayan lama udah itu sekitar 50% gurunya sudah punya sertifikasi pendidik dan itu dapat juga dana dari pemerintah. Namun ya tidak sebesar seperti negeri. Kalau di negeri kan besarannya 1 bulan gaji. Kalau kami itu per bulannya 2 juta, Pak. Kalau yang ASN ada di Madinatul Ilmi? Tidak ada, Pak. Kan biasanya kan ada di sekolah swasta yang kemudian ditempatkan misalnya, atau ketika kemarin misalnya ada perekrutan P3K misalnya. Bahkan itu menjadi bumerang bagi kami, Pak. P3K itu bahkan guru-guru kami yang di swasta ini ketika P3K itu dibuka, maka mereka banyak yang tergiur atau tertarik dengan P3K tersebut. Dan ketika mereka lulus, maka mereka akan pindah ke sekolah-sekolah negeri. Maka di saat ini di swasta itu terjadi, Pak. Di Citra Madinatul Ilmi terjadi. Oh, jadi ada guru yang lulus di P3K? Iya. Jadi bahkan yang punya jabatan penting di tempat kita pun tidak. Itu sudah berapa orang, Pak Arif? Kalau yang tahun terakhir tadi di yang tahun 2024 berarti? Ya, itu ada 3 orang, Pak. 3 orang. Sebelumnya ada juga? Ada juga. Jadi memang ya karena di negeri ini kan soal pilihan. Soal pilihan, ya. Ya, Pak Arif, artinya sesungguhnya nih kalau kita bicara tentang problem pendidikan, ada banyak hal yang hari ini kan dihadapi. Tidak hanya bicara soal bagaimana kemampuan pembiayaan sekolah, bagaimana kemampuan pembiayaan oleh yayasan. Pada sisi yang lain tadi ini kan juga menjadi menarik dalam bahasan kita. Ketika guru-guru di sekolah swasta dia mengikuti misalnya entah seleksi CPNS, entah seleksi P3K, ketika kemudian dia diterima, dia harus ditempatkan di tempat yang lain. Tidak bisa kemudian minta ditempatkan di sekolah. Atau yayasan bisa nggak meminta? Tidak bisa. Untuk saat ini belum ada aturan yang untuk seperti itu, Pak. Walaupun ada wacana itu boleh di swasta, tapi belum terrealisasi juga. Artinya kemudian itu juga tidak memperkuat basis pendidikan di swasta? Tidak. Malah dengan seperti itu ya kami kehilangan orang-orang yang memang sudah difasilitasi, dilatih, dididik. Maka tenaga-tenaga itu akan hilang ke negeri, maka kami akan
baru lagi rekrut dari awal. Hmm. Tentunya akan berpengaruh pada kualitas pendidikan kami juga. Iya, artinya ini kan menjadi masalah baru bagi lembaga pendidikan swasta ketika pemerintah membuka formasi CPNS, pemerintah membuka formasi P3K untuk tenaga guru, tenaga pendidik, yang kemudian harusnya kan kalau ingin memperkuat basis pendidikan di swasta, ya harusnya dia tetap di sekolah yang sama. Benar. Harapannya seperti itu, Pak. Jadi kami tetap berkiprah di lembaga yang kami saat ini bekerja dan semuanya itu difasilitasi oleh pemerintah. Maka kalau seperti itu swasta akan lebih kuat dan mungkin mudah-mudahan bisa lebih bagus ke depannya. Sebelum saya ke Pak Fahmi lagi, saya ke Pak Rabin. Pak Rabin, situasi yang tadi disampaikan Pak Arif, ada guru, ada tendik yang kemudian mengikuti seleksi CPNS, mengikuti P3K, lulus, kemudian kan penempatannya di luar. Di Muhammadiyah terasa nggak hal-hal semacam itu juga? Ada terasa. Yang saya sebutkan tadi yang ada guru sertifikasi, nah dia lulus P3K. Oh. Iya. Jadi dari 14 baru satu yang dapat sertifikasi keluar lagi. Maka kira-kira sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Lulusnya luar daerah, jauh di Barabai. Nah, jadi kan kayak dari kami juga kesulitan yang kata Pak Arif, guru itu sudah lama di tempat kami, terus sudah mengetahui lingkungan kerja siswa-siswa. Jadi kayak untuk yang baru nanti kan akan menyesuaikan lagi ritme kerja yang sudah ada di sekolah kami. Jadi itu adanya P3K yang dari pendaftaran karyawan-karyawan dari kami, guru-guru kami itu ya sangat terdampak karena kami kehilangan orang-orang yang sudah terpercaya dan juga enak diajak kerja. Tapi tidak ada distribusi misalnya guru ASN ke sekolah-sekolah swasta dari dinas pendidikan. Kalau madrasah ya? Muhammadiyah itu SMP atau madrasah? SMP. Oh, SMP. Berarti SMP masih di bawah dinas pendidikan berarti? Tidak ada distribusi dari dinas? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Kalau Pak Arif selama ini ada nggak distribusi misalnya kepala sekolah misalnya harus dijabat oleh PNS misalnya atau ASN atau P3K yang kemudian distribusinya dari dinas? Tidak pernah ada, Pak. Jadi selama saya berada di SMP plus Citra Madinatul Ilmi ini 12 tahun tidak pernah ada guru ASN atau P3K yang diperbantukan di sini. Jadi semua murni adalah guru dalam status yayasan? Iya, status yayasan, guru tetap yayasan. Pak Fahmi, kalau kita bicara tentang kecukupan guru misalnya, kan hari ini juga di banyak sekolah kan juga mengalami kekurangan. Di sekolah-sekolah negeri juga terpaksa harus kemudian ada guru honor misalnya. Atau orang yang kemudian sudah pensiun, kemudian dikaryakan lagi misalnya. Di SMP Pak Fahmi sendiri SMP 11 bagaimana Pak? Keadaan di sekolah kami sudah tercukupi Pak jumlah gurunya untuk semua mata pelajaran, tetapi ada satu mata pelajaran yang kekurangan guru kita. Jadi kita di sekolah itu ada ASN yang terdiri dari PNS dan P3K dan ada guru honor Pak. Satu guru honor. Satu guru honor. Iya, Pak. Karena memang itu yang tadi tidak ada. Iya. Dan alhamdulillah di SMP 11 sudah kondusif jalan pembelajarannya di sana Pak. Karena kita tidak terlalu banyak guru yang kehilangan guru Pak. Mungkin dibandingkan dengan sekolah yang lain. Dan mungkin juga Pak Fahmi, SMP 11 ini kan salah satu SMP terbaik di Banjarbaru, salah satu sekolah adiwiyata kan? Betul Pak. Nah salah satu bagian dari sekolah yang memang menjadi concern pemerintah. Mungkin akan situasinya berbeda dengan sekolah-sekolah lain kan, seperti itu ya Pak? Iya Pak, iya Pak. Mungkin di sekolah lain kan masih ada juga kekurangan guru ya? Sama Pak, rata-rata sih di Banjarbaru rata-rata ada kekurangan guru. Makanya kita sering kalaunya memang kita memang perlu guru, kita memang bersurat ke Dinas Pendidikan Pak. Semua sekolah itu pasti bersurat ke Dinas Pendidikan. Jadi Dinas Pendidikan nanti yang akan mendistribusikan untuk pemenuhan guru tersebut. Makanya kadang tiap tahun kan dibuka pendaftaran untuk P3K, untuk CPNS, dan akhirnya dari swasta yang ada tadi beberapa terpilih masuk ke negeri ya. Akhirnya kan di swasta lagi yang bolong. Sudah ditambah bolong lagi itu. Bolong lagi. Ya, makanya sementara yang masuk ke sekolah negeri ini lah orang-orang yang sudah punya pengalaman. Kalau tadi misalnya kata Pak Arif ini udah dilatih dan segala macam, masuknya ke negeri. Iya, dan alhamdulillah negeri yang menikmatinya negeri katanya. yang menikmati. Jadi pelatihan pendadaran itu ada di swasta. Nanti digunakannya di negeri. Dan saya kagum dengan swasta Pak, karena mereka kan
dedikasinya kuat sekali Pak, untuk berlatih, untuk berorganisasi di swasta ini, karena kan memang dunia kerjanya beda dengan dunia di negeri. Makanya kami beruntung kadang kalau yang dari swasta untuk masuk negeri. Beda. Jadi beruntungnya di Bapak tadi di tempat Pak Arif berbeda situasinya. Beda Pak ya Pak. Pak Fahmi, tadi kan di tempat Pak Arif dan Pak Rabin, tadi kan saya sempat menyinggung soal MBG. Di SMP 11 sudah jalan MBG? Belum juga Pak, tetapi sudah ada pembicaraan dari pihak dapur yang akan masuk nanti kira-kira di bulan Juni kata pihak dapur. Berarti tahun ajaran baru? Belum tahu, belum tentu juga Pak. Belum tentu juga. Cuman kita diberitahu nanti pertengahan April. Terus telepon dari pihak dimundurkan lagi. Jadi belum ada kepastian yang konkretnya Pak. Oke, saya kembali ke Pak Arif. Pak Arif, kan sesungguhnya kalau kita baca putusan Mahkamah Konstitusi ini kan dalam pertimbangan itu tidak lepas dengan hari ini kan ada mandatory spending dalam APBN dan APBD. Ada anggaran wajib yang namanya pendidikan itu minimal 20%. Maka harapannya kalau kita bicara tentang yang disampaikan oleh teman-teman dari JPPE, Jaring Pemantau Pendidikan Indonesia, dan 3 perseorangan yang kemudian menggugat ke mahkamah itu adalah bagaimana kemudian distribusi 20% ini juga dirasakan oleh teman-teman yang ada di lembaga pendidikan swasta. Kalau kemudian pendidikan itu betul-betul gratis, karena pendidikan ini kan menjadi hak setiap warga negara, hak setiap anak yang usia sekolah SD, SMP, yang kemudian mereka mempunyai lagi-lagi hak yang sama dengan anak-anak sekolah yang lain. Cuman bedanya mereka ada sekolahnya di negeri, ada sekolahnya di swasta. Nah, tanggapan Pak Arif gimana? Kalau kita melihat niat atau tujuan mulia pemerintah ya bagus. Cuma ketika itu terjadi di lapangan, maka kita juga akan kesulitan, Pak. Kesulitan di sini artinya dengan biaya-biaya yang tadi saya sampaikan, mulai dari penggajian dan lain-lain. Bayangkan di sekolah swasta itu bahkan ada yang gaji gurunya sekitar 500.000, 1 juta. Bagaimana mereka bisa bertahan dengan kondisi seperti itu? Kalau di tempat saya ya alhamdulillah masih tinggi. Tapi kalau misalkan grade itu akan diturunkan, kalau gaji itu diturunkan menjadi 1 juta atau 500.000, maka ya saya yakin tidak akan bertahan semuanya. Pada bubar semuanya. Sebentar, karena di tempat Pak Arif kan masih enak. Yayasannya kan betul-betul yayasan yang sehat, kemudian penyelenggara pendidikan bisa berjalan. Kan kalau kita bicara gaji, betul kata Pak Arif. Ini pernah ada orang cerita nih, orang yang kemudian mengajar di lembaga pendidikan swasta di sebuah madrasah, yang kemudian dalam 1 bulan itu dia hanya mendapatkan gaji tidak sampai 250.000. Bisa kita bayangkan bagaimana kemudian nasib pendidikan anak-anak kita ke depan kalau kemudian kita serahkan kepada guru, sementara nasib dan kesejahteraan gurunya juga tidak diperhatikan. Benar, bagaimana memikirkan murid, memikirkan diri sendiri saja sulit. Nah, jadi kalau memang ini diterapkan, harapan kami ya alokasi ke swasta itu juga harus dipikirkan, dipertimbangkan. Karena di swasta itu tidak menutup kemungkinan ada beberapa juga yang masih terhutang bangunannya dan lain-lain. Jadi bukan hanya operasional, bahkan bangunannya pun ada yang masih diutang. Jadi itu semua harus dibereskan. Lalu masalah guru-gurunya dibereskan, insya Allah juga akan bisa jalan seperti di negeri. Kalau kesetaraan kualitas misalnya, kan kalau kita melihat sekolah swasta, kan ada sekolah swasta yang bagus banget misalnya, tapi ada sekolah swasta yang juga di bawah banget misalnya. Nah ini kan juga harusnya kan menjadi bagian yang kira-kira harus kita bahas, harus kita diskusikan. Bagaimana kemudian pemerintah kira-kira menyetarakan agar tidak boleh ada disparitas yang terlalu jauh. Pak Arif melihat bagaimana? Sebagai seorang kepala sekolah, sebagai orang yang harus melakukan manajerial penyelenggaraan keseharian, penyelenggaraan sistem pendidikannya di sekolah itu misalnya. Kalau kita melihat jenjang atau melihat tingkatan-tingkatan swasta itu memang sangat kelihatan. Jadi kalau sekolah-sekolah yang bagus, maka di lapangan masyarakat itu tidak keberatan untuk bayar atau iuran lebih. Dan itu memang kondisi di lapangan, kita swasta itu berlomba-lomba, berkompetensi, meningkatkan kualitas pendidikan supaya kita itu dilirik oleh masyarakat. Nah, takutnya ketika ini dipotong atau dihentikan oleh pemerintah, tidak boleh lagi ada iuran dan lain-lain. Gaji guru turun, semangatnya mengajarnya berbeda. Maka ya akan seperti mati tak mau, hidup juga segan. Ya, jadi situasi yang kemudian tidak nyaman. Pak Rabin, melihat hari ini misalnya, sekali lagi,
lembaga pendidikan swasta yang kemudian ada yang bagus, ada yang kemudian biasa-biasa saja, ada yang kemudian juga di bawah. Ini kan menjadi bagian kalau kita melihat bagaimana potret pendidikan kita hari ini. Nah, bagaimana kemudian kemampuan yayasan. Oke, misalnya SMP 2 Muhammadiyah karena dia di bawah yayasan, Muhammadiyah relatif kan sudah tersebar di mana-mana. Mereka punya banyak lembaga pendidikan bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi misalnya. Tapi kan fakta hari ini Pak Rabin, tidak semua lembaga pendidikan gitu itu kan setara. Betul. Ya, memang apa yang dilihat di masyarakat sekarang antara swasta pun ada kesenjangan, terutama terkait fasilitas. Jadi mungkin yang akan menjadi concern atau perhatiannya adalah bagaimana dulu nih kita sama-sama swasta ini memiliki yang mungkin nilainya hampir sama terkait penjualan fasilitas, program dan lain sebagainya. Itu dulu yang dilihat dan itu dulu yang diselesaikan. Seperti yang kata Pak Arif tadi, ada swasta yang bangunan yang ngutang atau apa itu dulu diselesaikan. Sehingga untuk realisasi kebijakan ini tersebut bisa beriringan bersama-sama dan apa ya bahasanya ya, sama. Tidak ada kesenjangan antara yang swasta ini, swasta ini, swasta ini. Jadi harapannya ya mungkin tadi juknisnya untuk hal tersebut bisa diperjelas sekolah seperti apa, kriterianya seperti apa, mungkin seperti itu. Jadi kalau kemudian digratiskan maka harus ada take over tanggung jawab. Jangan kemudian digratiskan tapi Ya, tanggung jawab masih tetap ada yayasan. Iya. Harapannya harus ada pemerintah tetap menggandeng kami seperti itu bahasanya. Jadi kalau kemudian formulasinya seperti itu, maka kemudian kira-kira lembaga pendidikan swasta juga bisa menerima. Karena lagi-lagi kan kalau kita bicara pendidikannya tugas bersama nih. Nah, tapi hari ini ada tugas negara yang kemudian diambil alih dengan tanggung jawab lembaga pendidikan swasta yang berkontribusi dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Saya mau kembali ke Pak Arif. Pak Arif, artinya kan kemudian ada banyak hal yang menjadi tantangan di dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk di lembaga pendidikan swasta misalnya. Walaupun senyaman-nyamannya di SMP di tempat Pak Arif, kan tentu juga banyak riak-riak problem yang kemudian ini menjadi bagian persoalan yang harus menuntut kepiawaian, kemampuan manajerial seorang kepala sekolah, bagaimana berimprovisasi mengatasi masalah, kan kira-kira seperti itu. Ya, kita di swasta ini harus jeli, Pak. Harus jeli melihat apa sih yang diinginkan oleh masyarakat. Apa yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita di swasta itu selalu ditantang untuk berinovasi. Karena kalau kita tidak berinovasi, maka tidak menutup kemungkinan kita tidak akan dilirik oleh orang lagi. Karena di swasta tentunya berbeda dengan negeri. Kalau negeri semuanya dilepas di sekolah. Kalau kami kan, kalau di sekolah tidak terlalu bagus pelayanannya, kualitas pendidikannya kurang atau turun, maka selesai. Begitu. Karena dalam tanda petik kan jualannya adalah jualan kualitas, jualannya jualan mutu nih. Kalau kemudian kualitasnya di SMP-nya Pak Arif sama-sama saja dengan di tempat Pak Fahmi misalnya, orang lebih memilih di negeri. Di negeri jelas-jelas tidak ada bayaran dan segala macam kan? Pastinya. Oke, saya kembali ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, kalau kita bicara tentang potret pendidikan dan segala macam hari ini, terkait dengan perhatian pemerintah, Pak Fahmi sebagai seorang kepala sekolah, sebagai seorang manajernya di sekolah, artinya kan bagaimana kemudian mengatur siklus lalu lintas pembelajaran di sekolah, kan tentu sangat melihat dan merasakan bagaimana mengelola sebuah lembaga pendidikan. Iya, untuk mengelola di sekolah kita ini Pak memang harus punya pengalaman sebagai dari guru Pak. Iya. Jadi bukan langsung tiba-tiba langsung diangkat jadi kepala sekolah. Makanya kan ada batasan syarat jadi kepala sekolah. Nah, melalui pendidikan, kemudian melalui seleksi, dan akhirnya menelurkan kepala sekolah yang berkualitas di Banjarbaru pada khususnya. Nah, jadi untuk di Banjarbaru, alhamdulillah semua kepala sekolah di sini memang sudah sangat mumpuni Pak. Karena biasanya dari penggerak ya Pak? Ya, guru penggerak. ada yang dari penggerak, ada yang dari seleksi yang sebelum guru penggerak ada. Nah, makanya alhamdulillah di Banjarbaru ini kondisi pendidikannya sangat terjamin di sini Pak. Dan saya pribadi juga sih apa yang dibicarakan tadi tentang jualan. Iya, betul. Jualan sekolah swasta. Sekolah negeri juga jualan juga Pak. Karena kita ingin memberikan produk yang terbaik buat masyarakat. Seperti SMP 11, apa sih yang supaya masyarakat ini tidak bergeser pandangannya tentang SMP 11. Makanya kita memang harus kepala sekolah itu harus bisa berinovasi, berkreasi sekreatif mungkin lah untuk agar sekolah kita bisa tetap eksis
menjadi sekolah yang besar, sekolah yang bisa bermanfaat buat masyarakat di sekitarnya, Pak. Pak Fahmi, kan sebentar lagi kita masuk dalam, mungkin sekarang udah masuk ya masa-masa PPDB ya? Nanti waktu tanggal belum, 16 sebentar Pak. lagi. Tanggal 16 Juni. Iya, Pak. Nah, kan lagi-lagi nih bahwa kita melepaskan image persepsi soal sekolah unggulan dan sekolah pinggiran segala macam, iya. Tetapi kan agak susah kita yang tadi saya setuju ya Pak Fahmi. Susah kemudian publik masyarakat menggeser persepsi itu. Betul. Orang masih melihat SMP 11 itu salah satu sekolah salah satu sekolah unggulan, salah satu sekolah adiwiyata yang banyak diperhatikan pemerintah. Maka lagi-lagi orang tua kan masih tetap akan melirik sekolah-sekolah terbaik. Betul. Ini persaingan di kolamnya sekolah negeri sendiri kan. Iya, Pak. Nah, maka lagi-lagi ini kan sesuatu yang kemudian kalaupun sistem penerimaan siswa baru PPDB itu menggunakan dulu kan zonasi dan segala macam, jalur prestasi dan segala macam, maka tetap orang akan mencari yang terbaik kan, Pak. Betul Pak. Makanya sekarang kan kita ada jalur, ada 4 jalur untuk SPMB tahun ini. Ada jalur domisili. Itu domisili itu kan yang merangkul yang dulu zona RT, berbasis RT, Pak. Oh, berbasis RT. RT sudah ada juknisnya, RT ini masuk sekolah ini, RT ini masuk sekolah di sini, sudah ada ketentuannya sudah. Jadi nggak bisa RT ini udah kayak semacam menyeberang ke sekolah lain, nggak bisa, sudah terkunci. Itu untuk jalur yang domisili. Kemudian jalur afirmasi ini untuk kepindahan. Bukan, afirmasi ini yang untuk yang disabilitas, PDPD, peserta didik penyandang disabilitas dan yang tidak mampu. Yang KIP itu ya Pak? Yang pemegang PIP atau PKH. Kemudian yang ketiga adalah jalur mutasi. Nah, jalur mutasi. Nah, yang keempat adalah jalur prestasi. Nah, makanya orang kan kata Bapak tadi melirik berdasarkan jualan hasil torehan prestasinya. Nah, mungkin mereka banyak dari daerah lain itu bisa masuk ke SMP yang dengan berdasarkan prestasi di sini, Pak. Jadi prestasi memang sangat dilirik oleh masyarakat yang pengen bersekolah di sekolah yang kata Bapak tadi favorit sih berarti karena ada pintu keempat tadi, pintu prestasi. Nah, beda ketika kemudian betul-betul lembaga pendidikan negeri tingkat SMP di Banjarbaru itu secara kualitas dia apple to apple setara misalnya. Maka kemudian kita tutup pun pintu keempat itu tidak masalah kan sebenarnya. Tapi hari ini faktanya kan Pak Fahmi, susah kita menyatakan bahwa semua sekolah itu setara secara kualitas kan. Tetap akan ada persepsi unggul dan tidak unggul di Banjarbaru. Betul Pak, betul. Itu sudah kita dapat tanggapan dari beberapa masyarakat sekitar kita bahwa memang kalau sudah paradigma masyarakat menyatakan itu sekolah unggulan, ya akhirnya turun-temurun itu sekolah yang menjadi sekolah unggulan. Oke. Saya kembali ke Pak Arief. Pak Arief, kan kalau kita bicara PPDB misalnya, kan ada persaingan nih dengan sekolah-sekolah negeri misalnya. Belum dengan sekolah-sekolah madrasah misalnya, kan ada tingkat yang di bawah Kemenak. Nah, kalau melihat persaingan selama ini, Pak Arief melihat seperti apa? Kalau saya lihat di swasta itu kita harus jeli, Pak. Harus jeli menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ketika itu bisa kita penuhi, kualitas-kualitas yang kita tawarkan itu sesuai dengan apa yang mereka harapkan, maka mereka tidak akan lari dari kita. Tapi lagi-lagi ketika bicara kualitas kan bicara tentang kemampuan pembiayaan. Tidak mungkin kita bisa mencapai kualitas kalau kemudian biaya kita juga tidak memenuhi. Benar sekali, bagaimana kita bisa mempertahankan kalau misalkan cost-nya diturunkan atau dipangkas. Maka ujung-ujungnya lagi-lagi bicara soal pembiayaan. Bicara pembiayaan di lembaga pendidikan swasta, pilihannya adalah sumbangan orang tua. Saya terakhir ke Pak Rabin lagi. Pak Rabin, artinya lagi-lagi kalau kita bicara PPDB, bicara penerimaan peserta didik baru, bagaimana persaingan kualitas dan segala macam, lagi-lagi swasta kan menjual kualitas kata Pak Arief, dan kita sepakat itu yang kemudian menjadi pertaruhan. Bagaimana membuat orang tertarik dengan kualitas, lagi-lagi kan agak susah kita bicara kualitas kalau kemudian kemampuan fiskal, kemampuan pembiayaannya juga terbatas kan, Pak Rabin. Betul, itu sering terjadi di swasta, terutama untuk penerimaan murid-murid baru. Karena yang kami jual itu adalah program, kemudian dari segi bangunan, kelayakan, segala macam, itu menjadi pertimbangan orang tua selain daripada yang paling utama tadi ya, terkait fiskal. Jadi mungkin dari kami itu sudah ada kebijakannya, itu ada pemotongan-pemotongan bagi yang pengen mendaftar namun terkendala biaya ekonomi, kami sudah ada juga untuk kelas-kelas untuk pemotongan dan sebagainya. Jadi bagian pada strategi. Betul. Jadi ada soal menjual kualitas, ada soal strateginya seperti apa. Oke, baik, terima kasih Pak Rabin, terima kasih Pak Arief, terima kasih Pak Fahmi atas waktunya dialog kita hari ini.
menyikapi soal pasca putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena menyatakan bahwa pemerintah wajib menggratiskan lembaga pendidikan swasta SD dan SMP. Pak Arief, Pak Rabin, kira-kira bersiaplah nanti kalau juknisnya itu muncul. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Dan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, demikian tentu sudah kebersamaan kita dalam Banwa Bicara kali ini, bicara terkait dengan pasca putusan Mahkamah Konstitusi soal pemerintah wajib menggratiskan lembaga pendidikan swasta SD dan SMP. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.